Halo, selamat datang di tugas Data Mineral Skarn. Di sini saya Frandi sebagai kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai topik bahasan berupa koper Skarn. Namun sebelum membahas lebih lanjut, kita akan memasuki terlebih dahulu pada pendahuluan, di mana Skarn merupakan batuan kalsilikat atau bisa disebut sebagai kalsium silikat yang terbentuk dari penggantian litologi karbonat saat metamorfisme regional atau melalui proses metasomatisme yang berhubungan terhadap intrusi batuan. Nah, metamorfisme regional ini sendiri dia lebih melibatkan suhu dan tekanan, sementara metasomatisme juga melibatkan suhu dan tekanan, namun bedanya dengan metamorfisme itu mempunyai fluida yang dominan. Nah, penamaan sekarang berasal dari negara Swedia yang merupakan sebuah istilah pertambangan yang digunakan untuk menggambarkan kehadiran mineral pengotor yang berbutir kasar dan kaya akan kalsium silikat di beberapa endapan besi menurut Maulana 2020. Nah, pada gambar pertama ini kita dapat melihat perubahan mineralogi mineral karbonat menjadi suatu mineral-mineral umum yang pada ditemukan di skarn. Misalnya pada dolomit akan berubah menjadi dioksid. Sementara pada kalsit akan berubah menjadi wollastonite. Ini adalah gambar berikutnya. Mineralogi endapan skarn biasa umumnya ditemukan seperti garnet, pyroxene, pyroxenoid, olivine, epidot, amphibole. Nah, geologi umum gimana sih? Bukan gimana sih, tapi di mana sih skarn itu dapat terbentuk? Nah, endapan skarn itu kalau menurut Maynard itu dia berhubungan terhadap dengan busur magmatik yang berhubungan dengan subduksi. Berarti terjadi di zona konvergen. Terbentuk di daerah dangkal dan lingkungan tektonik yang memungkinkan skarn dapat terbentuk. Itu ada 4 model menurut Maynard itu sendiri, di mana yang pertama itu ada lingkungan subduksi dengan suatu penunjaman yang terjal. Kita dapat melihat pada gambar A ini, penunjamannya itu sangat terjal dibandingkan dengan yang B. B juga penunjaman, cuman dia lebih landai. C juga sama seperti itu, cuman penunjamannya itu di antara A dengan B. Sementara yang D ini bukan mengalami subduksi, melainkan melalui suatu rifting atau pembukaan. Ini kita dapat melihat pada gambar ini yang bagian panahnya menuju keluar. Ini sebagai salah satu bukaan kontinen. Nah, gimana sih pembentukan skarn itu sendiri? Mekanismenya ada 3 proses yang dikenal menurut Maulana 2020. Itu yang pertama adalah isokimia, yaitu proses transfer panas antara larutan magma dengan batuan samping. Jadi magma silikat akan memanasi batuan samping karena suhunya pada satu masih terbilang tinggi. Baru kemudian akan menembus ke wilayah glosora dioxide skarn ini. Sebelum dia terbentuk akan terjadi suatu metasomatisme di mana terjadi eksolusi larutan magma ke batuan samping karbonatan. Nah, batuan samping itu yang limestone itu sendiri. Lalu terjadi retrogradasi, yaitu larutan magma sisa telah menyebar ke batuan samping. Nah, ini setelah menyebar ini dia akan cooling, dia bisa akan membentuk suatu marmer di limestone itu sendiri, di bagian samping-sampingnya, dan bagian mendekati silika magma ini akan membentuk suatu skarn berupa glossural diopsid skarn sebagai suatu himpunan mineral pada gambar 4 ini. Itu merupakan mekanisme pembentukan skarn secara sederhana. Nah, kita memasuki ke geologi koper skarn, di mana pada koper skarn itu umumnya berasosiasi dengan tipe 1. Bukan tipe 1, tipe I atau igneous. Igneous nama lainnya berarti vulcano. Nah, koper skarn itu dia memiliki mineral atlasi K-feldspar dan serisit yang sementara korelasi dengan prograde dan retrograde. Skarn koper ini didominasi oleh dengan garnet, andradit, diopsid, vesuvianit, wollastonite, actinolite, dan epidot.
Hematit dan magnetit dapat terbentuk dan membentuk lodes masif. Jadi lodes ini dia semacam urat kuarsa, namun ukurannya dia lebih besar. Copper scar merupakan zon dengan gardenianate masif mendekati Pluton kausatif. Diikuti dengan meningkatnya klinopiroxen dan vesuvianite dan atau wollastonite dalam kontak marmer. Oke, salah satu bahasan copper scar itu yang ditemukan itu ada Bingham sama Harrington. Namun di sini saya akan membahas lebih lanjut mengenai Harrington, di mana kita akan mengenal daerah Harrington terlebih dahulu, di mana daerah Harrington berada pada wilayah Nevada Barat, terletak pada sabuk batuan intrusif umur Jura terdiri dari granodiorit batulit di utara dan batulit quartz monzonite batulit. Kedua wilayah ini dipisahkan oleh vulkanik Trias Jura dan batuan vulkanik lastik sedimen membentuk zona gaya yang mengarah arah timur sampai barat sepanjang 8 km dan lebar 3 km. Lembah Mason merupakan salah satu dari berbagai endapan copper scar yang membentuk pada sekuen batuan sedimen vulkanik pada umur Trias. Sekuen bagian setengah ke bawah disusun atas andesit, termetamorfisme, dan lava riolet, breksi, dan sedimen, di mana pada bagian atas sekuen itu akan membentuk suatu batu gamping masif, serpikarbonatan tipis, dan batuan vulkanik plastik silika. Jadi, lapisan batu gamping ini menjadi suatu induk dari berbagai copper scar berlokasi di luar Hornfels Skarnoid Aurel. Di Harrington, batuan batolit Jura terdapat granodiorit diintrusi dari kuarsa monzonite dan kuarsa muda monzonite porphyridite. Batuan termuda dalam area merupakan vulkanik neogen rhyolite dasit. Batuan karbonat tidak memiliki kontak langsung dengan Pluton porfiri, namun berlokasi pada 3-4 km dari ujung mineralisasi porfiri Cu. Banyak granodiorit melindungi batuan karbonat terhadap Pluton porfiri Cu yang menghasilkan retrograd alterasi sedang sampai mineralisasi yang membuat suatu susah dalam mengkorelasi alterasi sampai mineralisasi antara intrusif dan batuan sedimen. Jadi bagaimana suatu copper scar yang tentu dapat terbentuk itu awalnya Hornfels garnet pyroxene dekat kontak batolit dan rekristalisasi pada fase Hornfels menjauh. Garnet dari batuan Hornfels masuk ke dalam series dioxide Hagenbergite. Hagenbergite itu merupakan salah satu kelompok dari pyroxene. Kemudian melibatkan suatu bereaksi pada Hornfels awal dan perkembangan scar ke kopirit-pirit. Terbentuk dalam batu gamping, scar memanjang sepanjang zona kontak dengan batuan tufan sepanjang 600 meter dengan lebar rata-rata 65 meter. Scar memiliki zona footwall dan zona hanging wall, di mana pada zoning pada hanging wall outward dari garis tengah menuju marmer dolomit berupa garnet plus pyroxene dan tremolite plus talc dengan kontak marmer di dolomit. Pada zona sini menunjukkan arah fluida metasomatisme ke arah selatan dari kontak batolit dan sepanjang sesar dan kontak breksiasi batu gamping tuf. Pada akhir fase, fluida menginfiltrasi perlapisan dalam bentuk marmer membentuk hanging wall. Jadi secara disimpulkan, suatu syarat-syarat dapat terbentuknya suatu scar itu kita lihat merupakan dia terbentuk di wilayah karbonat. Berarti kita bisa juga interpretasi bahwa dia memiliki salinitas yang tinggi agar membentuk suatu scar. Dan juga perlunya adanya suatu intrusi. Nah, kita akan melihat suatu keadaan serupa di Indonesia, di mana Indonesia sendiri memiliki contoh copper scar itu. Dia terletak di Batu Hijau, Sumbawa, Indonesia, di mana zona scar mengalami kontak terhadap batuan vulkanik kaya kalsium silika dan berdampingan dengan stok porfiri. Biji scar dapat dieksploitasi dalam zona scar dan kontak batuan vulkanik kaya akan kalsium silika. Itu merupakan contoh dari Indonesia itu sendiri. Jadi sekian dari presentasi saya mengenai tugas endapan mineral ini berupa scar. Topik copper scar. Di sini saya memiliki suatu daftar pustaka. Ada 4 daftar pustaka yang saya pilih. Jadi sekian, apabila ada kesalahan saya dalam mengucapkan kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.